Yap, halo, kembali lagi dengan saya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas hal pertama yang harus dipelajari seorang trader itu bukan strateginya sebenarnya loh. Hal pertama yang harus dipelajari, kata yang lebih tepat bukan dipelajari sih, dirubah. Apa yang harus dirubah untuk trader pemula? Satu, paling utama, mindset alias pola pikir. Mindset atau pola pikir. Oke. Forex itu apa? Forex itu jualan mata uang. Bener nggak? Forex itu jualan mata uang. Karena ada aktivitas buy atau sell. Bener nggak? Forex itu jualan. Jadi ya sama aja kayak orang jualan di pasar. Nah, kalau jualan, kalau bisnis, berarti apa? Ada untung, ada rugi. Kita nggak bisa menghindari kedua hal ini. Kita nggak bisa menghindari kedua untung dan rugi. Ya iya dong, kita jualan kok. Ya, yang bisa kita lakukan hanya berusaha sebaik mungkin memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian. Yap, yang bisa kita kendalikan hanyalah memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian. Kita tidak bisa memilih salah satu. Saya pernah berjumpa dengan orang yang katanya frustasi dalam forex. Loh, saya tanya, kenapa frustasi? Kata dia, aduh, strategi forex itu sulit dicari. Strategi forex itu, aduh, gimana ya? Kata dia, gimana sih forex kok bisa loss? Ya, saya bilang, ya memang forex itu bisnis, bisa untung, bisa rugi. Yang rata-rata orang mau itu, bro, kita hanya untung aja. Ketika rugi, kita berhenti. Atau kita cari strategi yang untung aja. Ya nggak bisa. Semua itu bisnis. Nah, yang kedua, pertama ya, forex itu bisnis, dia jualan, dia buy dan sell. Yang kedua, Anda tidak bisa memastikan pergerakan. Anda tidak bisa memastikan pergerakan. Nggak ada yang bisa. Loh, kok begitu? Iya. Lihat aja deh trader-trader besar, investor-investor besar kayak George Soros. Pernah rugi nggak dia? Pernah. Kasus Jepang itu, bangkrut kan dia? Ya nggak bangkrut. Dia rugi gitu aja. Warren Buffett, pernah dia rugi? Pernah juga. Pernah dia untung? Oh, luar biasa untungnya. Nah, ketika kita melihat trader-trader besar, mereka tetap dapat uang walaupun nggak bisa memastikan semua pergerakan. Tidak ada orang yang bisa memastikan semua pergerakan. Bank pun juga bangkrut kok. Itu Lehman Brothers. Kenapa dia bangkrut? Ya nggak? Kalau dia bisa memastikan
pergerakan forex mata uang, ya tinggal full lot aja, langsung hajar lot, langsung untung besar dunia forex. Tapi kenapa? Ya kembali lagi, masa depan nggak ada yang tahu kan. Kita hanya bisa memperkirakan dari data masa lalu. Soal rugi dan untung, itu kita nggak tahu. Yang bisa petani lakukan hanya tanam. Soal panen atau enggak, tergantung yang di atas. Oke, jadi eh, jangan berharap Anda dapat strategi tanpa loss. Jangan berharap Anda dapat strategi tanpa loss. Nggak ada. Jika ada iklan yang berbicara 1000% sebulan, wow bro, 1000% sebulan, itu hanya iklan untuk apa? Untuk menjual strategi mereka. Jangan jadi korban. Ini bullshit. Nggak ada. Dalam bisnis itu rata-rata keuntungan yang realistis itu 5% sampai ya 10-20 lah. 10 sampai 10-20% lah. Kenapa saya sebut sebulan hanya segitu? Kembali lagi faktor risiko. Gini aja deh, pikir. Jika ada orang yang dalam sebulan untung, anggap aja 1000%. Nah, jika ada orang yang untung 1000%, bayangkan aja berapa persen risiko yang mereka ambil untuk dapat profit 1000%. Dalam bisnis ini ada aturan penting, saya tulis besar. High risk, high gain. Risiko besar, juga besar keuntungan. Nah, pertanyaannya, orang yang membuat iklan pada Anda profit 1000% dalam berarti high gain. Nah, risikonya Pak, risikonya berapa persen? Gini, Anda modal 10 miliar, investasi ke orang yang profitnya ribuan persen, tapi dengan risiko bangkrut. Mau nggak Anda? Bodoh lu kalau mau. Ya, bukan bodoh sih. Relatif. Cuma risiko full full margin itu cenderung cenderung ke judi sebenarnya. Itu nggak nonsen lah. Kalau untuk mental investor loh ya. Kalau untuk mental investor itu no. Oke, selanjutnya. Hanya satu hal yang bisa Anda pastikan dalam dunia trading. Anda hanya bisa memastikan risiko yang Anda ambil. Hanya ini satu hal yang pasti. Anda hanya bisa memastikan risiko yang Anda ambil.
Anda nggak bisa memastikan profit, Anda nggak bisa memastikan eh, pergerakan, Anda nggak bisa memastikan market akan kemana. Satu hal yang bisa Anda pastikan, risiko. Ingat, Anda hanya bisa memastikan risiko. Trading management, money management itu paling penting. Kenapa hanya itu yang bisa Anda kendalikan? Market bukan milik kita, kita nggak bisa kendalikan. Hanya akan eh, menyengsarakan diri jika Anda berfokus hanya pada pastikan. Nah, no. Yang Anda bisa pastikan hanyalah risiko yang Anda ambil, berapa persen, berapa posisi, itu yang bisa Anda kelola. Kelola saja yang bisa kita kelola. Jangan mengelola yang memang mustahil untuk kita kelola. Itu akan menghilangkan banyak stres. Yang terakhir, bukan bisnis cepat kaya. Yap. Bukan bisnis cepat kaya. Ada orang yang bilang, dan saya setuju dengan ini, not how fast you run, but how far you can run. Bukan seberapa cepat, tapi seberapa jauh. Bukan seberapa cepat Anda berlari, tapi seberapa jauh Anda dapat berlari. Kembali lagi, manajemen. Kalau di lomba lari itu kan tidak melulu bagaimana strateginya, bener kan? Mereka juga mempelajari bagaimana mengelola energi mereka supaya efektif. Itulah money management. Tuh. Kita akan mempelajarinya nanti, nggak sekarang. Nah, dalam playlist YouTube strategi forex ini ada beberapa hal yang krusial. Satu, tentu saja money management. Nomor 2, support dan resisten. 3, supply and demand. Nomor 4, price action. Nah, kita akan bahas keempat hal ini dalam playlist ini. Nah, sekian dan terima kasih.